Baiknya kita bacakan doa terlebih dahulu. Kakak juga belum mengenal sama adik-adik semuanya. Kakak perkenalan kembali. Baik, perkenalkan nama kakak Dia Komalia, biasa dipanggil Kak Dia. Alamat kakak dari Pasaman Barat, Ujung Gading. Tidak sesuai rasa kakak agak kurang kalau cuma adik-adik semua yang kenal kakak karena kenal adik-adik. Baik, kakak minta tolong kepada adik-adik semuanya untuk memperkenalkan diri. Nama panggilan aja, biar kita singkatkan nama panggilan sama alamat. Kita mulai dari sebelah kiri kakak. Perkenalkan Kak, nama saya Salsabila, bisa dipanggil juga dengan Caca. Alamat kami. Perkenalkan Kak, nama saya Nurjana. Perkenalkan nama saya Nisa Alam. Perkenalkan nama saya Ayla. Kakak Bang. Perkenalkan nama saya Iga Alam. Terima kasih adik-adik semuanya. Terus tadi Dek dari mana? Oke, di sini kakak akan membawakan pembelajaran. Jadi, Masjid Cordoba ini adalah salah satu peninggalan paling megah. Kalau menurut adik-adik kakak dari jurusan apa? Kebudayaan Islam di masa Dari mana? Kok bisa tahu Pak ini? Dari mana? Kakak dari pendidikan agama Islam. Kakak menjalankan materi. Menurut kalian materi apa? Yang tepat. Betul. Sejarah kebudayaan Islam. Di sini menurut orang adik-adik kita akan mempelajari tentang materi apa? Siapa yang ingin memberikan pendapat selalu tunjuk tangannya? Pak Ali. Apa itu? Kenapa ketawa? Gebetannya Kak. Kita harapkan memang
Alia kan? Alia kan? Kan ketawa gitu kan? Maaf ya Dek, tulisan kakak enggak. Di sini kakak akan membawakan materi perkembangan dinasti Umayyah di Damaskus. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kakak mau nanya, adik-adik semuanya ada nggak yang tahu apa sih sebenarnya sejarah itu? Masalah lalu Kak. Masalah yang gimana itu? Yang wajib dikenang orang Kak. Wajib dikenang orang. Iya. Setiap masa lalu kita harus dikenang orang deh. Enggak. Baru masa lalu yang gimana ini yang dikenang? Yang bermanfaat Kak. Orang-orang yang mengenal Kak. Berarti yang punya sejarah cuma orang-orang yang bisa apa bermanfaat? Enggak. Gimana? Kakak nanya cuma sejarahnya aja, bukan belum kita lanjutkan di sini sejarah aja. Kejadian di masa lalu yang tidak dapat diulang kembali dan itu mempunyai fakta dan bukti yang dapat kita ketahui atau kita pelajari, dapat kita lihat dari sejarahnya, yaitu sejarah kayak kita kan belajar sejarah Indonesia. Di sini kan adik-adik kan belajar sejarah Indonesia. Di situ kan ada kita temukan fakta-faktanya, bahwasanya Indonesia itu pernah dijajah, pernah mengalami masa-masa krisis, gitu kan? Ya, sejarah itu baru sejarah kebudayaan Islam. Di sini kita akan mempelajari sejarah mengenai Islam itu sendiri. Kakak di sini ya, mau nggak misalnya nanti kalau misalnya ada yang kakak salah, kakak baru ini ingatkan kakak juga kan masih proses pembelajaran. Kakak masih merupakan kakak pun biasanya bukan basic pesantren kakak. Jujur kakak, basic kakak itu dari madrasah. Jadi kakak belum terlalu dalami mengenai sejarah. Terus dek, di sini kakak mau nanya, di sini adik-adik masih fokus nggak? Fokus Kak. Fokus nggak? Boleh nggak kakak ini kasih kita SBG? Tapi SBG-nya gini. Mungkin adik-adik udah tahu. Kita kata kuncinya mochi. Siapa tadi di sini namanya? Siapa dia mau bilang deh? Siapa tadi? Risa. Oke, Risa ya. Risa di sini. Punya mochi. Mochi ya. Tahu kan mochi? Kakak nih punya mochi. Di sana mochi, sana mochi, sana mochi, sana mochi. Di sini mochi. Mochinya berapa? 5 Kak. Berapa? 5. Oke. Tapi belum fokus. Siapa tadi namanya? Kalau kakak tulis nanti kalian langsung tahu. Siapa? Marisa. Marisa. Siapa tahu udah kakak kasih kuminya loh. Jawabannya 2 mochi. Udah fokus nggak? Katanya udah fokus. Sana mochi, sana mochi, sana mochi, sana mochi, sini mochi, berapa mochi? Ini kakak kasih dulu juga. Ada Wi ya?
Siapa ada tadi yang jawab benar? Apa? Belum tepat? Betul. Gini, siapa yang nggak ngerti? Berarti kita jawab tepat. Tapi udah kakak bilang tadi, pribadi mochi, ini kan mochi. Kata-kata mochi ini, kayak ini kan berapa itu? Kata yang ini yang berapa yang di sini yang ada? 2. Ya kan dua tadi kakak bilang. Oh iya. Yang ini tadi? 2. Coba dulu bilang, kakak tadi kakak sengajain berapa? 2. Ini bacaannya ada iya betul. Iya, huruf yang sama, pokoknya yang huruf yang 5 ini ada di sini. Sejarah, berarti udah bagus kan? Sejarah kebudayaan Islam, di mana di sini yang pertama sejarah dinasti Umayyah, di mana sejarah dinasti Umayyah ini berkuasa selama berapa tahun? Siapa yang tahu? 90 tahun. Dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Di mana pada masa itu ada 14 khalifah dan pendirinya adalah Maulid dan Sofia. Di sini kakak akan membagi adik-adik semuanya berdasarkan ini aja kita berkelompok. Nanti dalam kelompok itu kakak mau semuanya nanti dijelaskan. Siapa kita dari ini? Kita pakai jam nomor aja tuh kak? Atau kita hitung aja? A, B, C, D. A, B, C, D aja. Soalnya nanti ini ada yang materinya muda, ada yang ya gitu lah. Semuanya semua muda. Kakak acak aja ya. Ini masih
Yang sejarah kita ganti aja lah. Terlalu mudah materinya. Terlalu mudah materinya. Nanti satu-satu. Bapak kalau mau masak jadi kasih kalau nanti masak Dek, ini tadi materinya cuma satu ya? Oke, di situ adik-adik, ada nggak perasaan orang adik-adik yang nggak nyambung soalnya? Maksudnya materinya nggak nyambung. Biasanya ya? Oke. Di sini kakak kasih waktu adik-adik semuanya berapa menit untuk memahami itu? Berapa menit? Masya Allah, sebulan nggak pulang-pulang atau kayak ini kan maksudnya. Berapa menit dek? Kakak kasih pilihan 5 menit, 10. Kalau 10 nanti harus menjelaskan tanpa melihat. Kalau 5 menit nanti masih boleh nengok-nengok dikit. 5 menit kan? Oke, 5 menit ya. Iya. Kita nanti ini aja. Kita nanti tunjuknya acak aja. Tadi baca-baca. Ringkas aja. Ringkas aja deh. Gak terbaca tulisannya ya? Terbaca deh. Dari penjelasan kakak tadi, siapa Oke, udah. yang memberikan Kakak bikin lah waktunya. Kita tengok ya nanti. 19. Ada untuk kakak kasih lah mulai sekarang. Apa nih? Apa? Oh, internet ya. Internet itu dari dalam. Maksudnya bukan dari pengaruh dari kekuasaan Tuhan, Siapa yang dari internet ya. desa yang memerintah pada periode ketiga ini? Siapa yang tahu? Siapa saja lengkapnya? Kalau ada yang tahu, silakan. Selanjutnya yaitu periode GSKT. Ini materinya menjelaskan yang tadi
3 menit lagi. Oke. Kelompok siapa yang udah berani perwakilan 1 orang? Kelompok siapa yang udah berani? Singkat aja, karena apa lah kok. Ini nama 5 baris. 5 baris saja dijelaskan udah. Siapa yang udah berani? Jadi udah. Di sini Bapak jelaskan dulu secara ringkas kepada adik-adik mereka. Di sini sejarah berdirinya dinasti Umayyah itu yaitu dinasti Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun, di mana dia itu berkuasa ada 2 tempat, di mana di Damaskus dan di Spanyol. Tapi di sini kita mempelajari mengenai yang di Damaskus. Ada 14 khalifah. Khalifah yang pertama yaitu Muawiyah bin Sufyan, di mana Muawiyah bin Sufyan ini adalah berdirinya. Salah satu faktor berdirinya dinasti Umayyah ini di Damaskus pada masa itu setelah pada masa Khulafaur Rasyidin itu terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Di mana setelah itu kan ada konflik, terus Muawiyah bin Sufyan ini membuat atau mendirikan satu dinasti, yaitu dinasti Umayyah. Setelah itu ada faktor yang melatar belakangnya. Salah satu faktor yang melatar belakangi berdirinya yaitu dari internal. Di mana dari internal itu sesuai yang kakak jelaskan tadi, internal itu dari dalam kerajaan itu sendiri. Di mana di situ ada apa dek? Coba baca satu. Iya, faktor berikutnya. Iya betul. Di mana pada masa itu ada perebutan kekuasaan. Kan di situ masa kekuasaannya itu dilakukan secara turun-temurun atau monarki. Tidak ada di situ kayak demokratis kayak kita ada pemilihan, tidak. Apa itu demokratik monarki? Di mana pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan. Setelah itu beruntukan kekuasaan ini sebenarnya ada faktor internal, faktor eksternalnya juga. Di mana di sini faktor eksternalnya mengenai perlawanan dari kelompok oposisi, kemudian munculnya kekuatan baru, revolusi Abbasiyah. Kan setelah dinasti Umayyah, adik-adik tahu kan? Di situ ada dinasti Abbasiyah baru. Terus di dalam dinasti Umayyah itu juga ada faktor yang menyebabkan runtuhnya, yaitu para penguasanya itu hidup berfoya-foya, bermewah-mewahan. Mereka itu terlalu bermewah-mewahan, di mana rakyat merasa bahwasanya mereka tidak dipedulikan lagi, akan tetapi pemerintah terlalu untuk kepentingan mereka masing-masing. Ibaratnya dek, kita kan kayak kita di Indonesia ini kayak pemerintahnya kan banyak yang kaya-kaya ya, rakyatnya semakin miskin. Baru kan kita kan jadi seperti orang itu masih korupsi gitu kan. Iya, sama seperti masa dinasti Umayyah ini, mereka diutamakan bahwasanya yang berkuasa pada saat itu melakukan korupsi. Oke, Bapak akan menunjuk 1 orang untuk menjelaskan kelompok yang lain. Gimana? Kita mulai dari kelompok mana? Kita mulai dari kelompok mana? Oke, kita buat 1 game. Oke, silakan adik-adik berdiri. Siapa nanti yang salah kita suruh menjelaskan. Boleh. Tapi nanti setelah permisi menjelaskan kita kasih waktu permisi 5 menit. Oke, kita mulai. Adik-adik silakan pegang 1 kertas yang
yang tadi pegang satu aja. Enggak, yang ini sama sini, yang ini sama ini ya. Satu aja yang pegang sebelah sini yang pegang. Yang ini, oh sama ini. Ya. Oh yang ini sama ini, kan? Oh yang di sini aja deh. Ya. Berarti siapa lagi yang tiga? Tiga. Ini sama ini. Ini deh, berdua. Itu dua. Oh berarti ini aja. Ada yang dua. Ini yang tiga. Ini sama ini deh. Ada pertemuan. Terus? Nah itu loh. Anak sekarang kok. Iya. Di sana aja deh. Pas nanti udah selesai gamenya, kembali kita bahas. Oke. Oke, kita mulai ya. Satu sebelah kanan kakak, yang merasa sebelah kanan kakak, yang sini satu ini sama itu yang pegang kertas. Ya, yang lainnya yang pegang cuma ini yang pegang kertas. Ya, ini pegang kertas. Ini barisan ini pegang kertas, pegang kertas, pegang kertas, pegang kertas. Udah ya. Yang ini kan pegang kertas deh. Taruh kertasnya. Oke, kita mulai. Kalau kakak bilang tangga, pegang ini. Kalau kakak bilang tangga, kalian pegang meja. Kalau kakak bilang tangan, kalian pegang tangan. Kalau kakak bilang tangkap, kalian tangkap kertasnya. Ini kalau iya, yang kak pegang kertasnya. Berarti pas siapa nanti yang ketangkap dia yang Oke, kita kalau kakak bilang nanti tangga ya, tangan. Kalau kakak bilang tangkap, yang kakak yang kak pegang keras. Tandanya apa kak? Tangkap kertasnya. Ya, baru nanti kita gantian yang pegang kertas. Oke, kita mulai ya. Tangga, tangkap. Kalau langsung tangkap kayak gini nggak dapetnya udah jangan dikejar. Maksudnya tadi kalau masalahnya sama-sama yang suka. Kalau pegangnya udah dapet itu deh. Oke, kita mulai ya. Jangan dibolehkan ditangkap. Tangkap pada tangan langsung kali dapat. Tangan, tapak.
Siapa tadi yang dapat? Siapa tadi yang dapat? Kalau siapa yang akan jujur? Ya udah, kakak tujuannya udah. Kakak kasih video ini sama orang adik-adik. Kakak berhenti. Oke, 1, 2, 3, mulai. Siapa yang nggak balik tadi? Ini siapa yang kayak gitu sama kakak bilang stop sama dia? Ya, ya. Lanjut deh, lanjut. Oke, yang penting apa jadi pendek? Oh ya, spidol. Selamat Oke, di sini adik-adik ini akan menjelaskan materi kita sesuai dengan yang dipegang. Jadi, jelaskan siapa yang mulai? Ya, siapa jelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun. Akhirnya pada tahun 750 ini mereka mengalami pemerintahan. Jadi pemerintahan itu disebabkan oleh faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor dari dalam. Jadi dinasti itu menghancurkan dirinya sendiri. Yang pertama, sistem suksesi yang tidak jelas dan perebutan kekuasaan. Mereka orang dinasti itu saling berebut kekuasaan. Mereka semua harus berebut kekuasaan. Paham nggak? Ini nanti sistem ini akan menjelaskan. Nanti saya akan tunjuk untuk menunjukkan materi kita hari ini. Boleh dicatat? Boleh dicatat. Jadi mereka di antara penguasa di kerajaan itu mereka saling berebut kekuasaan. Terus yang kedua, gaya hidup yang mewah. Mereka mereka berfoya-foya, mereka tidak memikirkan terhadap rakyat. Yang ketiga, diskriminasi terhadap teman-teman Arab. Jadi mereka itu menganggap bangsa Arab dengan semena-mena, dan mereka tidak mempedulikan bangsa Arab. Terus yang keempat, konflik antara suku Arab. Setelah bangsa Arab mereka tidak anggap, Khalifah yang berbicara memerintah di antaranya Muawiyah I menjabat mulai dari tahun 601 sampai 680. yang mana-mana aja deh. Muawiyah I, Yazid I, Muawiyah II, Harun I, Abdul Malik, Al-Walid I, Sulaiman, Umar II, Yazid II, Hisham, Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim Di sini deh kasih hapus untuk kakaknya. Di sini kakak ada satu materi yang sudah valid di sini. Atau siapa nanti yang mau punya kakak ini juga, punya kakak ini juga kakak kasih untuk yang mau menjelaskan. Kalau tidak ada yang mau kakak suruh satu saudara aja. Yang menyimpulkan aja kakak nggak harus kok tapi selesai itu harus ya jadi harus dari depan ke depan kalau suruh kakak marahin kok. Siapa nanti yang menertawakannya itu yang kita suruh kembali. Ada yang berani? Ya kan jadi maksudnya karena beda menjadi lagi. Ada yang berani? Ada yang berani?
satu diam lagi, siapa yang salah dia kita suruh. Sudah, silakan berdiri dek. Silakan berdiri dek. Namanya gini, mendekat. Kalau nanti satu orang yang sebelah sini tadi ya, bikin kayak gini deh, yang sebelah sini. Yang tadi yang tak pegang kertas, yang kawannya kayak tadi ya ada. Yang kawannya nggak pegang kertas, yang tadi kan ada yang nggak pegang kertas, dia bikin gini. Ada kawannya deh, nggak ada pihak. Yang sebelah kiri kakak itu yang bikin tangannya gini, oke? Yang lainnya gini, yang nggak kuncup gini tangannya. Enggak, ini deh kak. Gini, jadinya gini kita nanti sini. Gini deh, nanti jadi kakak. Coba deh. Jauh. Iya. Udah dekat dek, gini. Iya. Gini dek. Bentar ya dek. Lanjut, itu udah tahu dek. Udah tahu ya semua. Jadi gini dek. Gini. Jangan terlalu dekat, nanti ke depan. Dek. Iya. Kan tahu hebat. Kakak bilang mendekat, kalian gini. Kalian dekat kan, jadi agak jauh dikit biar nggak dapat. Mendekat, kakak bilang menjauh kalian nggak. Mantap kata. Oh nanti kita nyanyi. Baru nggak tahu kita diam aja kan? Apa nih? Kita diam aja. Kita mulai ya. 1, 2, 3 mulai. Mendekat. Mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Tangkap. Bahwasanya yang ketangkap itu dia akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan deh menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kakak, ini metode pembelajaran kakak itu namanya inquiry, di mana peserta didik lebih aktif daripada gurunya. Maju deh. Maju deh. Berarti adik-adiknya kami hasilnya dari tadi. Padahal kalau kan di belakang ada loh, kalau tulis belakang adik-adik itu ada. Masih nggak fokus ya? Gimana dah? Siapa yang paham maksud kakak? Siapa yang udah paham maksud kakak? Bantu dong kawannya. Gimana deh maksudnya?
Kan di sini kakak udah kakak tulis semuanya di belakang. Adik-adik tinggal bacakan yang di belakang. Baca yang belakang dia. Baca dari S. Baca bu. Malah. Dan sejarah gimana lagi? Perkembangan dinasti Umayyah di Buat lagi nih. Perkembangan dinasti Umayyah di Damaskus. perkembangan dinasti Umayyah di Damaskus. Berkuasa 90 tahun dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Ada 4 khalifah yang paling terkenal ialah Abdul Malik bin Marwan dan Walid Satu. Lanjut deh, baca lagi. Iya, penyebab runtuh itu. Ini penyebab runtuh satu dari yang ini. Penyebab runtuhnya ialah satu sistem kekuasaan tidak jelas. Dua gaya hidup, tiga diskriminasi pada negara, empat konflik antar suku dengan lemahnya kepemimpinan negara. Terbentuknya terbentuk perang saudara, perjanjian Hasan dan Muawiyah, pergeseran sistem pemerintahan. Makasih ya dek, kasih aku sumber bahannya. Oke, di situ kan karena tadi kita udah mengetahui masing-masing dari kesimpulan itu. Oke, ada nggak sih dek kalian kak kayaknya yang lebih kurang jelas kak gitu? Atau sama sekali nggak ada yang masuk? Siapa yang merasa nggak ada yang masuk? Nggak ada, kak. Saya nggak tahu loh kak, apa sebenarnya yang kakak kasih ini kayak mengembang kak gitu, kayak mengembang gitu. Oke, semuanya yang kertas yang tadi silahkan dikumpul. Dikumpul di meja depan ya dek, enggak di meja depan berangkat ya. Oke, udah semua dek, silahkan di apa tulisannya dihadapkan ke bawah. Iya, dibalik kan? Iya, betul. Oke. Maka hapus ya yang di depan. Sudah kayak apa ini? Cerdas cermat. Oke. Masih ada nggak yang apa tulisannya? Masih ya? Ada yang sedikit enggak? Oke. Kakak kasih soal. Siapa nanti? Tolong adik-adik jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah tadi runtuh. Tulis aja deh di kertasnya. Gak ada yang diskusi ya. Bawa pantau. Oke? Faktor-faktor penyebab runtuh. Langsung jawabannya aja gak ditulis. Paling sedikit 2. Tadi faktornya ada 5. Yang kakak tulis di sini tadi. Di sini tadi jawabannya. Sebelah sini tadi jawabannya. Kata dek. 5 tadi dulu di sini. Kawannya tadi udah kakak bacakan, kawannya udah kakaknya bacakan, udah ada tadi yang menjelaskan. Udah ya. Soal siapa yang belum berisi kak? Punya aku sebentar lagi. Udah. Kakak kasih dulu deh.
Siapa tadi pendiri dinasti Umayyah? Udah kakak bilang tadi di awal. Oke. Awal hurufnya M. M. Udah harus kakak kasih satu lagi punya ini. Udah deh. Udah. Oke. Soal yang ketiga, soal yang ini apa ya? Jadi kan ada sebab terbentuknya tadi kan ada kakak sebutkan, yaitu tadi yang kakak tulis ada 3, tetapi yang ada tadi sama dia itu tak sebenarnya itu yang kakak tulis cuma 3, berarti ada cuma 2. Terus apa deh yang ya udah ada 2 aja. Ini tadi kakak tulis. Oke, silahkan yang kakak dari itu. Kakak ya kakak, ini nama-nama kalian ya dek? Oke, kakak tidak ada semuanya kakak kenal nama-nama kalian kan? Itu ya, namanya Mas Adi. Oke, ada ini silahkan. Yang lainnya, taruh semua pena sama pensil di atas meja. Siapa yang pegang itu kita suruh maju. Oke. Cepat. Dek, bacakanlah. Baca dek. Soal yang pertama tadi, faktor-faktor penyebab kebentuknya. Kalau bentuk masak kayak ini kan mewah dan bermewah. Betul. Masih hapus. Oke. Soal yang kedua nih. Soal ketiga. Perjanjian Hasan dengan Muawiyah perang saudara. Perang saudara gimana? Perjanjian perang antara Utsman. Ada yang memihak Ali, ada yang memihak Utsman perang. Perangnya gimana? Bentuknya. Terbunuhnya Utsman. Kemudian di fitnah Ali yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman. Kemudian terjadi pecah belah, kemudian berperang. Semua jawabannya betul. Kasih Abus untuk kakak. Kakak kasih sama dia semua materi yang kita pelajari kali ini. Kakak kasih untuk adik. Terus dek, aku mau lihat ini jangan. Saya juga mau masuk lagi sama yang lain. Kakak mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada kakak udah membantu tugas kakak. Mohon maaf kakak apabila ada kesalahan kakak, baik yang menurut adik-adik mungkin kakak sengaja, tetapi dari kakak pribadi gak ada yang kakak sengaja, baik yang kakak yang tidak sengaja, kakak mohon maaf kepada adik. Maaf dek. Kalau nggak dimaafkan nanti belum kalian kita di sini aja bertemu nanti kalian kakak jadi maksudnya kakaknya biar aja nggak bisa minta maaf. Masih banyak lagi kan nanti urusan kita. Baru terus kakak sangat support, maksudnya kayak sangat apresiasi semua adik-adik di sini. Kalian gak ada yang ngantuk. Biasanya sih kelas itu ada yang ngantuk. Kayak
kan? Iya. Seperti itu. Kalau nggak tegang dibuat ngantuk juga orang-orang kan? Geser. Tegang, takut atau gimana? Gimana deh? Dek, perasaan kalian belajar sama aku? Sekarang. Siapa yang mau ngasih satu? Kak, aku bergantung sama kakak ini. Siapa? Ini dari sini. Ini dia Ramadhani. Siapa itu? Siapa deh? Apa gimana? Kita mau merinding. Kakak menyerahkan ya? Iya. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Kakak mohon maaf atas semua kesalahan kakak. Mudah-mudahan kita nanti dapat ketemu di luar. Mungkin kakak masih kurang kenal sama adik. Kakak kan kakak ini pakai kacamata gitu aja. Kayak ada mama-mama yang ada ini ada kak. Siapa yang tahu lagu Komang itu? Kakak, nanti kalau ada yang main ke pasangan boleh kabarin kakak. Saya anak kak, yang nggak ada WA. Jadi sama kakak ini. Kakak kan chat nggak sambung kan kak? Enggak deh. Nanti kalau di chat kakaknya nggak jawab-jawab. Jawab lah deh, mas saya dikasih itu. Siapa tadi nama kakak? Nadia. Iya. Nadia. Ada adik kakak. Ada tapi cewek. Kakak ada yang ada orang kakak 7 bersaudara, yang cowok cuma 1. Itulah yang paling ganteng sama kakak. Iya deh, makanya. Abang kakak belum nikah. Abang kembali ke Kalau kakak belum dari itu dedek masih doakan dedek biar kakak cepat sampai istri mama. Iya kak. Amin. Biar kakak kembali ke pasangan. Iya kak. Terus dek, ini nomor kakak 081275405952. Nama kakak Kak Dia tadi kan? Iya kak. Dan kakak di semester 4 jurusan HI. Siapa tahu nanti ada adik-adik yang mau ke pasangan, yang mau belajar